oksida yang bersifat asam, nah biasanya oksida yang bersifat asam ini adalah oksida non-logam. Kalau udah ada unsur logam di sini, ini pasti oksida basa. Kalau enggak, kita bisa tambahkan air ke situ. Oksida itu kan biasanya senyawa yang sudah tidak mengandung air, asam atau basa yang tidak mengandung air. Cara paling gampangnya reaksikan dengan H2O aja, nanti bentuknya jadi asam atau jadi basa. Nah, kalau NaO ditambah H2O itu nanti jadi akan terbentuk NaOH. Ya tentu harus setara ya, nanti jadi begitu. Kalau SO3 ditambah H2O nanti kita jadi punya 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Nah, jadi asam kan? Berarti SO3 adalah oksida asam. Kalau kita punya Cl2O7 berarti kita kalau tambahkan air ke situ akan mempunyai 2 atom H, 2 atom Cl, dan O-nya jadi ada 8. Nah, itu berarti oksida asam perklorat. Jadi Cl2O7 oksida asam. Nomor 2 dan 3 jadi ya oksida asam. Nomor satunya oksida basa. Nomor 42, unsur periode 3 yang membentuk molekul raksasa ini adalah silikon. Makanya biasanya senyawa yang ada silikonnya titik didih dan titik lelehnya tinggi. Senyawanya silikon dioksida biasanya. Nomor 43, diketahui ini ada energi ionisasi pertama Na, Mg, Al, dan Si. Ingat, energi ionisasi pertamanya Na itu lebih rendah daripada Mg, tapi energi ionisasinya Al lebih rendah dari Mg dengan alasan kestabilan. Kalau energi ionisasinya Si ya lebih tinggi lagi ya. Nah, Na, Mg, Al, dan Si ini urutannya berurutan dari kiri ke kanan dalam satu periode. Harusnya energi ionisasinya makin ke kanan makin besar, tapi di sini ada pengecualian aja, dari Na ke Mg naik, dari Mg ke Al turun lagi. Jadi kalau kita pilih angkanya berapa ya nilai X, energi ionisasinya Mg itu harus lebih besar dari 496, tapi dia lebih rendah daripada, Mg ini berarti lebih tinggi dari 496 dan harus lebih tinggi juga dari 578. Oh, bukan gitu tuh ya. Berarti ginilah. Kalau ini 496, ini 578. Nah, energi ionisasinya Mg harus lebih tinggi dari 578. Tapi tidak boleh lebih tinggi dari energi ionisasinya Si. Jadi disimpulkan antara 576 sampai 786 aja. Angkanya mana? Ini sih ya yang masuk. Nomor 44, ciri-ciri logam yang terletak pada periode 3. Katanya unsurnya poliatomik, ditambang dari alam melalui proses Fras. Ini proses pengolahan sulfur nih. Kegunaan utamanya adalah untuk industri pupuk, cat, dan deterjen. Jawabannya sulfur ya. Biasanya memang sulfur membentuk molekul S8. Proses pengolahannya proses Fras dan proses Sisilia sih ya. Terus kegunaannya untuk pupuk ya biasanya memang ada tambahan fosfor, sulfur juga ya di deterjen. Tapi bener ya. Kalau fosfor proses pengolahannya proses Wohler. Jadi tidak mungkin. Jawaban yang paling tepatnya sulfur ya. Soalnya kalau fosfor proses pembentukannya proses Wohler. Oh ya, belerang ada juga sih di deterjen. Oke. Diketahui diagram elektron valensi beberapa unsur. Yang merupakan konfigurasi unsur logam adalah, unsur logam ini biasanya ada di golongan-golongan yang kiri ya, energi ionisasinya rendah. Jadi kalau elektronnya ada di subkulit S, ini kan golongan 1A nih kelihatan. Kalau gini di golongan 3A. Nah, yang ketiga ini ada konfigurasi elektron di golongan 5A. Nah, kalau 5A sih kelihatannya untuk mencapai kestabilan dia lebih mudah menarik elektron ya. Jadi agak sukar melepas elektron. Kita simpulkan yang ketiga sifatnya non logam. Kalau 1 sama 2 masih mungkin lah logam. 46,
gas mulia yang tidak memenuhi kaidah oktet helium ya, karena helium elektron valensinya cuma 2, dia memenuhi kaidah duplet. Yang pertama kali bisa disintesis Xe ya, yang pertama kali itu senyawanya kan senyawa yang mengandung Xe, F, dan Na. Yang pertama kali disintesis senyawanya adalah XePtF6. Itu ada juga yang ada Na-nya, NaXePtF5. Jadi jawabannya B. 47, gas mulia yang paling banyak di alam semesta. Asumsi kita berarti ini adalah yang ada di matahari. Dari sistem tata surya kita kan yang paling besarnya matahari ya. Matahari permukaannya katanya helium, jadi yang paling banyak diasumsikan helium. Kalau yang paling banyak terdapat di atmosfer itu argon. Gas mulia yang ditemukan di alam dalam keadaan monoatomik. Oh, ini memang benar ya, gas mulia ditemukan di alam dalam keadaan monoatomik. Jenis ikatan antar molekulnya ini kan pasti molekulnya molekul unsur. Nggak ada perbedaan polaritas di situ. Jadi ikatannya ya gaya London, gaya dispersi. Ini ada unsur A, B, C, dan E. Unsurnya gas mulia. Makin ke bawah atau makin besar nomor atomnya, ini harusnya massa jenisnya makin bertambah. Yang paling kecil massa jenisnya di sini unsur A, jadi A pasti paling atas, posisinya dalam satu golongan. Kemudian 0,9 angka massa jenisnya. Naik lagi jadi 1,78, naik lagi jadi 5,86, naik lagi jadi 9,73. Nomor atom paling kecil berarti unsur yang paling atas, A. Ups. Oke, gitu jawabannya A. Nomor 50, pernyataan yang tepat mengenai unsur-unsur gas mulia. Gas mulia itu kan ada helium, ada neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jumlah protonnya genap, betul ya. Jumlah proton itu kan dilihat dari nomor atomnya genap semua. Semua unsur gas mulia memiliki 8 elektron valensi. Nah, ini enggak ya. Karena helium elektron valensinya hanya 2. Jadi pernyataan itu enggak tepat. Yang ketiga, unsur gas mulia memiliki jari-jari yang lebih kecil jika dibandingkan dengan unsur golongan lain yang seperiode. Gas mulia ini kan paling kanan. Paling kanan dalam satu periode jari-jarinya pasti paling kecil. Jadi pernyataan nomor 3 tepat. Oke ya, kita lanjutkan di video berikutnya.